Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Taib, ayuhal ayat wal akhwal, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia nikmat kepada kita semua. Jangan lupa pula kita kirimkan salam dan salawat semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita di dalam beribadah, menata akhlak, ya, menata akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan salam dan salawat kepada beliau, istri beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan umatnya sampai akhir zaman. Di video ini insyaallah ta'ala di awal semester 2, alhamdulillah telah kita pindah ke tema yang sangat menarik insyaallah ta'ala. Karena di semester 2 ini pelajaran akidah yang kita akan pelajari, dia akan membahas tentang yang di awal buku tentang asma wa sifat. Kita akan mengenal nama-nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kenal ya siapa yang menciptakan kita, siapakah yang berikan ujian kepada kita, siapakah yang telah menurunkan kasih sayang, dan bagaimana kekuasaan-kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu akan ada tema juga al-iman, beriman kepada perkara-perkara gaib. Ya, di situ akan dibahas apa itu jin, syaitan, iblis, dan lain-lainnya. Dan begitupun di akhir-akhirnya akan membahas tentang seputar akhlak dan adab insyaallah ta'ala. Namun baiknya kita mengulas secara singkat materi yang telah kita pelajari di semester 1. Di awal-awal telah dijelaskan di awal-awal buku tersebut di semester 1 tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Bagaimana seseorang ya apa kira-kira yang dia akan dapatkan ketika dia mencari ilmu agama, yakni ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diteruskan materi yang di awal-awal itu juga dibahas tentang bagaimana adab ada seorang penuntut ilmu. Ya, karena ilmu sekali lagi jika kalian merasa sulit ya mendapatkan ilmu apapun itu dunia maupun pelajaran umumnya disebabkan adabnya tadi. Makanya harus diperhatikan adab seorang penuntut ilmunya. Kemudian diteruskan pembahasan di akhir-akhir itu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ya, kita harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan tujuan penciptaannya hanya satu. Hanya mewujudkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan makanan, dan ibadah-ibadah kita hakikatnya tidak menginginkannya. Kita hanya dituntut untuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan semampunya untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal yang kita harus ketahui. Yang pertama, mengenal yakni tauhid rububiyah, disebut dengan tauhid, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala selaku orang yang beriman yang sejati. Ada 3 materi pokok jika ingin mengenal Allah yang harus kita ketahui. Ya, di semester 1 itu telah kita bahas bagaimana tauhid, yakni mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyahnya. Apa itu secara rububiyahnya? Kita harus yakin yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengatur alam semesta ini, pergantian siang dan malam, yang mengatur rezeki, jodoh, kematian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesembuhan, yang memberikan penyakit dan lainnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sering kita ucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, yang memiliki rububiyah alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang terjadi di kehidupan manusia itu disebut ya tauhid rububiyah. Bagaimana keyakinan kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya menciptakan, dialah satu-satunya menyembuhkan, dialah satu-satunya memberikan ujian, dialah yang mengatur alam semesta, yang mempergantikan siang dan malam, dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di materi yang kedua ada disebut bagaimana cara beriman kepada Allah itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah. Secara uluhiyah di sini terkhusus ibadah. Segala bentuk aspek ibadah itu harus ditujukan kepada Allah. Misalkan sholat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasholli li rabbika,
wanhar. Maka solatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan baca Quran, baktinya kepada orang tua, ya. Menuntut ilmu agama juga karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk ibadah. Ya, maka harus ditata terus niatnya, bagaimanapun keadaannya, pandemi ataupun tidak. Karena ini menuntut ilmu adalah bentuk ibadah kepada Allah, maka niatkan terus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut kepada orang tua atau malu sama teman lah, namun karena Allah, lillahi. Hidup dan mati kita juga karena untuk Allah. Itulah gambaran tentang tauhid, bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Dialah pencipta kita secara uluhiyahnya, segala bentuknya. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kesedihan, kegalauan dalam hatinya, yang inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu adalah bentuk aspek ibadah. Karena aspek ibadah itu secara umumnya ada 4 bentuk ibadah. Yang pertama, ibadah badaniyah, ibadah yang secara badan kita, kayak sholat, zakat, haji. Kemudian ada ibadah qauliyah. Qauliyah itu secara ucapan. Secara ucapan, ini secara ucapan kayak baca Quran, bertasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ibadah qauliyah. Ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah kayak bersabar, ya, tawakal kepada Allah, ini qanaah, merasakan dalam hatinya. Kemudian begitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga itu adalah bagian dari hati, ibadah dari hati. Nah, kemudian ibadah yang terakhir adalah ibadah maliyah, secara harta. Bagaimana kita menginfakkan harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya seluruh harta datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberkahan harta, baiknya harta itu disebabkan seorang itu rutin infak, mensedekahkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan ini insyaallah taala, muqaddimah awal, saya ingin menjelaskan poin yang ketiga, bagaimana utuhnya keimanan seseorang kepada Allah. Ya, yang pertama tadi kita ulangi, kita harus meyakini tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mewujud, ada, secara zatnya ada. Kemudian yang kedua, kita imani secara rububiyahnya tadi, Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya kita imani uluhiyah Allah, satu-satunya kita sembah. Salat, zakat, haji, puasa, dan segala bentuk ya ibadah tersebut, bakti kepada orang tua, bukan karena orang tuanya, karena Allah yang perintahkan kita. Belajar ini bukan karena tuntutan orang tua, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah, yang ini materi di semester 2, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara asma wa sifat. Kita meyakini nama dan sifat-sifat Allah itu satu-satunya zat yang sangat mulia, tiada tandingannya. Asma, ya, kita jelaskan dari perkata asma wa sifat. Asma artinya itu diambil dari bahasa Arab, dari kata ismun. Misalkan masmuka, siapa namamu? Ya, ismun itu nama. Kalau asma, kalau diartikan itu nama-nama, lebih dari satu nama. Ya, sekali lagi, ismun itu nama. Kalau asma berarti nama-nama. Ya. Kalau kita terjemahkan asma, asmaullah, nama-nama Allah, jadi bukan satu. Menunjukkan nama Allah itu banyak, bermuara kepada satu, semuanya sangat baik. Ya, dipahami itu makna asma, artinya nama. Kalau asma, nama-nama. Kemudian wasifat, dan sifat-sifat. Sifatun, ya, saya kayak bahasa Indonesia, sifatun artinya sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain memiliki nama, memiliki sifat. Nah, misalkan dalam bahasa Indonesia kita sering menjumpakan nama, misalkan husna atau hasan. Hasanun, itu namanya Hasan. Sifatnya itu baik, artinya Hasan itu adalah baik. Kalau kita punya teman namanya Hasan misalkan, atau husna sama, kalau diartikan artinya baik. Namanya Hasan atau husna artinya baik, namun belum tentu punya sifatnya. Orang itu nggak mesti baik, karena banyak mungkin Hasan namun kasar sama orang tuanya, ya, tidak sholat misalkan, dan lain-lain, atau akhlaknya sangat buruk, belum tentu. Ya, itu namanya Hasan artinya baik, namun belum tentu punya sifat baik, namanya doang. Namun Allah Subhanahu wa taala jauh dari permisalan itu. Kalau kita akan belajar nantinya insyaallah taala di buku semester 2 ini akan disebutkan 10 ya nama Allah Subhanahu wa taala disertai sifatnya, apa yang terkandung pada nama tersebut, supaya kita semakin mengenal siapa yang menciptakan kita, agar hati ini kuat, tempat pengaduan kita jelas, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekecewaan jika kita mengadu kepada Allah Subhanahu
wa taala setelah kita mengilmui siapakah Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifat yang ada pada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari asma wa sifat adalah asma adalah nama-nama, sifat adalah sifat-sifat. Jadi asmaullah wa sifatuhu, nama-nama Allah dan sifatnya. Inilah di awal buku semester 2 yang kita akan pelajari. Di antaranya di awal itu akan ada namanya Aziz, yang maha perkasa, maha kuat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mulia, tidak akan bisa dicari celah-celahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu menurunkan bencana yang bertubi-tubi kepada hamba-hambanya yang membangkang atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah juga yang maha kuat, Al-Aziz, yang maha mulia, yang menurunkan bencana, dan dialah juga lah yang akan menarik kembali bencana tersebut, menghilangkan rasa takut dalam hati-hati hamba tersebut, agar hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal ini juga Ana sebutkan akan disebutkan nanti 10 yang kita akan bahas satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan, sebelum masuk ke dalam 10 pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang kita akan bahas video selanjutnya, Ana ingin jelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki batas ya. Jadi yang populer 99 nama Allah Subhanahu wa taala itu yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kemudian lain-lainnya nama Allah Subhanahu wa taala Latif, Al-Ghafur, Al-Qadir, Al-Qahhar, dan lain-lain. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masyhur 99 sebenarnya itu tidak terbatasi dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena datangnya keterangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disimpan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang tahu sendiri namanya. Kita tidak sampai ilmunya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkannya, menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui itu 99, dan ada juga nama yang telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan insyaallah taala pekan depannya. Yang jelas kita akan lebih dekat ta'aruf, bagaimana mengenal sang pencipta kita. Kita akan kenal namanya. Selama ini yang tatkala kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang kau sembah, kita bilangnya Allah. Insyaallah taala sedikit demi sedikit kita tahu siapakah Allah itu, karena Allah memiliki nama yang lain, dan setiap nama-namanya itu memiliki sifat yang sangat indah, yang tidak akan ada yang mengalahkannya. Maka merugi nantinya setelah kita belajar asma sifat, kita rugi kalau kita tidak meminta kepada Allah, mengadukan permasalahan kepada Allah. Hidup dan mati kita tidak gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan di pertemuan ini, semoga bermanfaat ya. Ini adalah murojaah singkat pelajaran semester 1 atau gambaran materi yang kita akan pelajari ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.